البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Dalam matanya fasal wa minal imani bil yaumil akhir al imanu bi kulli ma akhbara bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Termasuk keimanan dari yaitu rukun iman adalah iman pada hari akhir, dan termasuk iman kepada hari akhir adalah beriman kepada segala perkara yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut, yang akan terjadi setelah kematian. Jadi tidak harus membicarakan masalah betul-betul hari kiamat nanti, tapi setelah orang mati itu juga sudah masuk kepada fase hari kiamat bagi dia. Yaitu apa? Persinggahan yang pertama. Fayu'minuna bi fitnatil qabri wa azabil qabri wa na'imih. Maka Ahlus Sunnati wa Jamaah at-Thaifatul Mansurah an-Najiyah, mereka beriman kepada adanya fitnah kubur, yaitu ujian di alam kubur itu, dan beriman kepada siksa kubur dan kenikmatannya. Tayyib. Asyarah fasal qauluhu al-imanu bil yaumil akhir. Minal imani bil yaumil akhir alladzi huwa ahadu usulil imani sittah. Ini adalah salah satu dari prinsip keimanan yang 6, al-madhkurati fi hadis Umar wa ghairih, yang disebutkan dalam hadis Umar dan yang lainnya. Umar, Abi Hurairah dan lain-lain. Wal muradu bil imani bih, yang dimaksudkan dengan beriman pada hari akhir adalah at-tasdiqu bima yaqa, yaitu kita membenarkan apa yang akan terjadi, bukan mendustakan. Minal hisab, yaitu berupa pemeriksaan nanti di hari kiamatnya. Wal mizan, dan juga adanya timbangan amal. Wal jannati wan nar, surga dan neraka. Wa ghairi dzalik, dan yang lain-lain. Wa summiya bil yaumil akhir, dia dinamakan sebagai hari akhir li ta'akhurihi anid dunya, karena dia terakhir dari dunia, tertinggal dari dunia. Yang lain mengartikan dikatakan hari akhir karena la yauma ba'dah, tidak ada hari setelah itu. Hanya saja apa ini masih menimbulkan iskal, memang definisi yang hari akhir adalah hari yang mana tidak ada hari setelah itu, karena kenyataannya apa? Seharinya saja 1000 tahun, ada yang 50.000 tahun, dan mereka bahkan labisina fiha ahqaba, tinggal di sana selama berabad-abad, seakan-akan hitungan hari itu ada. Masih banyak hari, cuma apa? Dijawab, semua hari-hari tadi masuk dalam istilah hari akhir. Karena apa? Karena semuanya terjadinya adalah setelah dunia itu selesai. Berarti apa? Definisi yang didatangkan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Rashid ini lebih ringkas dan lebih sesuai. Dikatakan hari akhir karena dia ta'akhir, karena dia datangnya adalah setelah dunia. Terserah umurnya berapa, terserah nanti harinya itu panjangnya seperti apa, yang penting dia tertinggal dari dunia, maka dia adalah hari akhir. Ini definisi yang paling mudah. Tayyib. Qauluhu al-imanu bi kulli ma akhbara bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma yakunu ba'dal maut. Yang di atas ada min, dan itu yang lebih betul, mimma yakunu. Beriman kepada apa saja yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia itu akan terjadi setelah kematian, ay min fitnatil qabri wa adzabihi wa na'imih. Yaitu berita tentang apa? Adanya ujian-ujian di alam kubur, waliyadzubillah. Dan juga adanya apa? Siksaan dan kenikmatan. Wa kaunihi hufratan min hufarin nar, dan berita bahwasanya alam kubur itu adalah salah satu lubang dari lubang-lubang neraka. Walaupun untuk lafadz hadisnya itu dhaif, tapi apa? Cukup dengan hadis Al-Bara' bin Azib yang betul-betul nanti Allah Ta'ala akan membukakan lubang dari lubang-lubang neraka kepada orang yang durhaka. Dan juga apa? Au raudhatun min riyadil jannah. Raudhatan min riyadil jannah, yaitu kebun dari kebun-kebun surga. Karena apa? Dalam hadis Al-Bara' bin Azib nanti Allah Ta'ala memang akan membukakan satu pintu menuju ke surga. Nah, kemudian akan sampai kepadanya, dia akan melihat indahnya pokok-pokok surga, buah-buahnya dan bunganya, dan juga bau wanginya itu sampai ke kubur dia dan seterusnya. Maka cukup dengan hadis Al-Bara' bin Azib. Wa tausi'ih, yaitu apa? Juga masalah dilapangkannya surga, dilapangkannya alam kubur ala ba'din, terhadap sebagian orang.
Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Ahwalul Kubur itu. Ahwalul Kubur wa na'imuh, kengerian kubur dan kenikmatannya. Ketika ada seseorang sedang menggali kubur, untuk apa? Untuk memang dia pekerjaannya adalah penggali kubur. Kemudian dia rehat. Ternyata apa? Ketika dia bersandar, ternyata dinding di belakangnya itu runtuh. Kemudian terbentuk lubang, maka dia mengintip ke dalam. Ternyata apa? Ternyata dia melihat di situ seperti tanah yang sangat indah, seluas mata memandang. Allah Ta'ala melapangkan untuk tetangganya tadi, tetangga kubur itu. Wa tadyiquh ala ba'd, dan juga apa? Disempitkannya kubur tadi terhadap sebagian orang. Dan kisah-kisah ini banyak disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitab Ahwalil Kubur. Sebagiannya telah kita nukilkan yang jelas-jelas sahihnya atau hasannya di dalam kitab khusus masalah itu, dalam buku masalah itu. Wa baghtih, dan juga apa? Himpitannya. Dan ini tidak ada seorang pun yang selamat dari himpitan. Bahkan Sa'ad bin Mu'adz pun tidak selamat. Yang Rasulullah sebutkan bahwasanya apa? Arsy Ar-Rahman itu bergetar karena kedatangan dia. Itu pun dia mengalami itu sampai Rasulullah menangis. Ternyata tidak ada yang selamat. Tapi apa? Himpitan sebentar kemudian dilepaskan kembali. Dan dijelaskan oleh para ulama, dijelaskan oleh Al-Qurtubi dan lain-lain, karena tidak ada manusia yang selamat dari dosa, maka boleh jadi ini adalah untuk apa? Untuk mengurangi dosa dia. Daripada apa? Disiksa nanti di padang mahsyar, lebih baik disiksa sekarang sedikit saja. Sesuai dengan kadar dosanya. Kalau dia datang dalam keadaan belum menyelesaikan hutang-hutangnya, hutang dengan Allah ataukah hutang dengan yang lain-lain, yaitu berupa dosa dan sebagainya. Allahul musta'an, dan Allah yang lebih tahu tentang keadaan itu semua. Wa nahwi dzalik, dan yang seperti itu. Karena memang ini ada pertanyaan. Karena hanya Allah yang paling tahu. Kenapa? Karena jelas Sa'ad bin Mu'adz beliau mati syahid dan darah beliau tertumpah. Sementara kita tahu orang yang mati syahid, yaitu apa? Sejak darah pertama menetes di bumi, langsung seluruh dosanya itu diampuni. Tapi kenapa beliau masih mengalami itu? Makanya wallahu a'lam. Tidak ada seorang pun yang selamat, kata Rasulullah SAW, dari himpitan kubur itu. Tapi memang dijelaskan oleh para ulama yang lain, yang diampuni adalah dosa yang terkait dengan Allah. Adapun yang terkait dengan antara sesama manusia, masalah cacian atau pemukulan atau penumpahan darah, itu masih harus diselesaikan di hari kiamat. Dan Allah yang lebih tahu. Tayyib wa i'adatir ruh, dan dikembalikannya ruh ilal mayyit, kepada jenazah. Dan ini juga apa? Perkara gaib, dan ini harus diimani, dan dalil-dalilnya banyak. Tidak seperti ucapan sebagian aklaniyun ketika mendapatkan berita ini bahwasanya nanti jenazahnya itu ketika disebutkan kepadanya hadis apa itu Al-Bara' bin Azib, nanti jenazahnya akan didudukkan oleh malaikat. Maka orang ini membantah, mengatakan saya pernah menggali itu kubur, setelah dia dimakamkan dan ditinggal pulang, kemudian saya gali lagi, ternyata dia enggak juga dia duduk, saya lihat dia tetap aja dia tiduran. Kita katakan ini adalah sekarang alamnya alam ruh, bukan apa alam dunia. Sementara alam ruh itu keadaannya lain. Sebagaimana apa? Kita lihat teman kita tidur, tapi boleh jadi di alam mimpinya itu dia merasakan berbagai macam perkara yang menakutkan, sampai keluar peluhnya, sampai nafasnya terengah-engah kadang, sampai tangannya ikut-ikut bergerak, kakinya ikut bergerak, dan seterusnya. Dan boleh jadi temannya yang satu lagi sedang tidur sambil senyum-senyum, nggak tahu, mungkin mimpi makan es krim atau apa, dan dia merasakan itu, ruhnya merasakan nikmatnya itu. Ketika dibangunkan marah, belum selesai nih es krimnya. Baik, maka keadaan di alam kubur ini adalah keadaan ruh. Yang menikmati dan merasakan adalah ruh, bukan apa? Bukan jasad dia. Itu adalah hukum asalnya. Tapi terkadang dengan hikmah dari Allah, Allah menjadikan badan juga ikut merasakan itu, dan terkadang Allah menampakkan itu kepada orang-orang yang masih hidup. Dan kisah-kisahnya yang nyata-nyata sahih atau hasan telah dinukilkan. Dan yang berlipat-lipat dari itu, kisah-kisah yang sanadnya masih perlu diperiksa, masih banyak lagi. Kemudian apa? Fayu'minuna bima yaqa'u fil barzah. Maka ahlus sunnati wal jamaah atau ifatul mansurah al-firqatun najiyah, mereka beriman kepada apa saja yang terjadi di alam barzah tadi. Dikatakan barzah karena dia sebagai apa? Sebagai pemisah antara alam akhirat dengan alam dunia. Dikatakan barzah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan dia ada barzah, yaitu alam kubur, sampai hari mereka dibangkitkan. Baik.
Dan dari sini apa? Yang berpisah dari Ahlussunnah wal Jamaah adalah para aqlaniyun dari kalangan orang-orang Mu'tazilah. Banyak dari mereka tidak beriman kepada nikmat kubur dan azab kubur dikarenakan hadis-hadisnya kata mereka adalah hadis ahad walaupun sahih, walaupun di Sahih Bukhari dan Muslim. Dan orang-orang Rafidhah mereka dalam masalah ini adalah ikut Mu'tazilah, tidak beriman kepada nikmat kubur dan azab kubur. Makanya pemimpin Husi yang telah mati itu, yaitu siapa itu? Badruddin Al-Husi, Husain Badruddin Al-Husi. Dia menulis kitab dan dia di situ menertawakan adanya nikmat kubur dan azab kubur, menertawakan kedatangan dua malaikat dan sebagainya. Setelah itu dia mati, tertembak, terkena pesawat atau tertembak. Nah, sila dia sekarang lihat betul-betul ada atau tidak ada. Dan sebelum dia mati, berkali-kali dalam peperangan selalu dia terdengar berita bahwasanya dia mati. Ternyata 2-3 hari kemudian datang lagi. Untuk apa? Untuk memberikan gambaran kepada kaumnya, memang mereka itu punya akidah rojaiyah, orang yang mati boleh balik lagi. Dan itu sering kita dengar berita-berita macam itu di sana. Oh, ini sudah mati ya, kita gembira. Ternyata 2 hari kemudian, oh dia sudah datang ke Son'a, jalan-jalan lagi. Ternyata itu semua adalah penipuan. Ternyata betul-betul di akhir-akhir, mana lupa itu perang ke-6, ternyata apa si Badruddin ini sudah mati. Nggak balik-balik sampai sekarang, nggak tahu tuh. Salah jalan. Mati sungguh. Iya, mati sungguhan. Mungkin visa untuk balik nggak lepas. Kemudian disebutkan di sini mimma waradat bihil adillah, dari berita-berita yang dalil datang membawanya. Wal barzakhu lughatan al hajiz baina syai'ain, dan barzakh secara bahasa adalah pemisah di antara dua perkara atau dua tempat. Kama qala subhanahu wa ta'ala bainahuma barzakh, di antara mereka itu ada barzakh, ay hajiz, ada pemisah. Wa fi syara' syariat al barzakh adalah min waqtil maut ilal qiyamah. Barzakh itu adalah waktu sejak dari kematian sampai hari kiamat. Man mata dakhalah, orang yang mati pasti akan masuk ke situ. Sama saja matinya itu seperti biasa, ataukah matinya terbakar, ataukah bahkan dia yang dibakar kemudian disebarkan ke sungai Gangga barangkali, atau dia mati dan dibawa di dalam perut-perut binatang buas, tetap dia akan masuk ke alam barzakh. Walaupun tidak selalu dikubur, dimakamkan, tapi alam barzakh, yaitu alam kubur. Wa summiya barzakhan likaunihi yahjizu bainad dunya wal akhirah. Dikatakan barzakh karena dia memisahkan antara dunia dan akhirat. Qauluhu fitnatil qabr, yaitu beriman kepada ujian di alam kubur. Al fitnah lughatan al imtihanu wal ikhtibar. Fitnah secara bahasa adalah ujian dan cabaran. Wal fattanani munkar wa nakir. Malaikat yang membuat ujian, yang menjalankan ujian, yang menyampaikan ujian adalah malaikat mungkar dan nakir. Ini sama-sama isim maf'ul. Dikatakan mungkar dan dikatakan nakir karena apa? Kedatangannya itu sangat diingkari, sangat menakutkan memang. Orang belum pernah melihat malaikat yang semacam itu. Malaikat biasa aja kita belum pernah lihat, apalagi malaikat mungkar dan nakir. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang hasan, apa itu? Aswadan azraqan, yaitu wajahnya hitam dan biru. Ini menakutkan. Tayyib. Wa yuridu bi fitnatil qabri mas'alata munkarin wa nakir. Yang dimaksudkan dengan fitnah kubur adalah pertanyaan yang disampaikan oleh malaikat mungkar dan nakir. Yaitu apa? Masalah usul salasah, tiga dasar, yaitu apa? Pertanyaan siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Kalau tidak mampu menjawab, maka dia akan disiksa. Kalau dia mampu menjawab, dia dikasih pertanyaan yang terakhir, yang keempat, yaitu apa? Ma ilmu. Apa ilmumu? Maka dia mengatakan qara'tul Qur'an. Saya membaca Al-Quran, wa shaddaqtuhu wa amantu bih. Saya membenarkannya dan saya beriman kepadanya. Jadi memang inti kebenaran dan inti keselamatan ada pada Al-Quran. Wa yajibul imanu bidzalik, dan kita wajib mengimani itu. Li subutihi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, karena telah pasti berita itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi iddati akhbar, di sejumlah berita yablughu majmu'uha hadat tawatur, yang kumpulan semuanya mencapai derajat mutawatir. Ini untuk membantah orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan itu cuma khabar ahad dan tidak memberikan faedah ilmu. Kita katakan walaupun dia ahad tapi dia sahih, maka dia harus diterima. Apalagi kalau dikumpulkan semuanya, walaupun lafadznya ahad tetapi apa? Secara maknawi dia adalah mutawatir.
Lafadznya bermacam-macam tapi intinya sama, adanya azab kubur. Tayyib. Dan juga apa dalil-dalilnya ada di dalam Al-Qur'an masalah adanya azab kubur. Tayyib. Qauluhu wa bi'adzabil qabri wa na'imih, beriman kepada siksa kubur dan kenikmatannya. Tawataratil akhbar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi thubuti adzabil qabr. Telah mutawatir, yaitu telah datang banyak sekali berita-berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kepastian siksa kubur. Waliman kana ahlan lidzalik, dan juga siksa kubur bagi orang yang layak untuk mendapatkannya. Orang yang suka mengambil pajak, mengambil apa itu teks, dia akan terancam dengan siksa kubur, dibakar dia. Demikian pula apa? Orang yang menghina salaf, maka dia akan mengalami azab kubur. Hadisnya sahih. Demikian pula apa? Orang yang suka korupsi, maka dia akan disiksa di alam kuburnya. Demikian pula orang yang secara umum dia adalah tidak beriman pada Allah dan Rasul, jelas dia akan mengalami itu. Dan ada beberapa lain, orang yang di dunianya muslim tetapi karena ada masalah tertentu maka dia terkena. Seperti apa? Orang yang tidak mencuci kencingnya dengan baik, masih terkena najis badannya atau kulitnya atau bajunya tidak dibersihkan. Dan juga apa? Orang yang suka melakukan pengadu dombaan, yaitu apa? Jadi batu api semacam itu ya. Mengadu domba satu sama lain agar orang jadi marah satu sama lain. Nah, ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan orang mengalami siksaan di kubur. Tayyib. Kemudian fayajibu tiqadu dzalik. Kita wajib untuk meyakini itu. Wal imanu bih, dan mengimaninya. Wala yatakallamu fi kaifiyatih, dan tidak perlu kita bertanya tentang bagaimana caranya. Seperti ucapan orang-orang tadi, orang ini sudah tidur di alam kubur, di kuburnya, dan dia di atasnya sudah penuh dengan apa? Tanah. Bagaimana dia mampu berdiri? Bagaimana ini dan itu? Tapi manakala hadisnya sahih, maka kita imani itu. Bahkan apa? Telah sahih bahwasanya Rasulullah SAW melihat Nabi Musa itu di alam kuburnya sedang apa? Sedang sholat. Demikian pula Sabit Al-Bunani sedang sholat di alam kuburnya. Sebagaimana berita dari apa? Berita dari sebagian tabi'in. Tabi'in atau atba'ut tabi'in, cerita tentang Sabit Al-Bunani, Asbatun Nasfi Anas. Itu adalah perkara di alam gaib, dan Allah mampu untuk melakukan apa yang dia inginkan. Taib it laisa lil aqli wuqufun ala kaifiyatih, karena akal tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui gambarannya. Akal kita masih terlalu lemah. Perkara duniawi saja, yaitu ruh yang di badan kita tidak tahu, apalagi alam ruh yang sebenarnya. Kita tidak mampu untuk apa? Mengetahui secara pasti ruh kita. Likaunihi la uhdalahu bihi fi hadhihi dar, karena akal itu memang belum pernah menjumpai yang semacam ini di dunia ini. Keadaan di alam akhirat, keadaan di alam kubur di dunia belum pernah kita dapati. Tapi apa? Telah sahih berita-berita di mana sebagian tabi'in ketika dia sedang berjalan di petang hari, tiba-tiba apa? Ketika dia melewati kubur tua, tiba-tiba dari kubur itu keluar orang yang dirantai dalam keadaan terbakar oleh api. Dia mengatakan, "Ya Abdullah, beri saya air, saya kepanasan." Lalu tiba-tiba keluar lagi satu orang dari belakang mengatakan, "Wahai Abdullah, jangan beri dia minum, dia orang kafir." Lalu ditarik rantainya itu dan dua-duanya masuk ke dalam alam kubur lagi. Maka kata si tabi'in ini, sekian hari saya nggak makan itu. Ketakutan, ngeri melihat kejadian yang tidak pernah disangka. Dan itu adalah betul-betul ada. Tayyib, wa ala hadza darajat salafus salih, dan di atas akidah inilah salafus salih berjalan. Wa angkaral khawarij wal mu'tazilah wa ba'dul murji'ah, sementara khawarij dan mu'tazilah dan sebagian murji'ah mengingkari azab kubur. Khawarij mengingkari karena apa? Dalam masalah ini dia seperti mu'tazilah, tidak beriman kepada hadis-hadis ahad. Sementara murji'ah mengingkari karena apa? Karena mereka mengatakan orang yang maksiat imannya sempurna, kenapa dia disiksa? Untuk orang mukmin yang mengalami siksa kubur dan seterusnya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.